2501029002. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir di PT BPR Bank Setiawan. Adapun latar belakangnya yaitu customer service merupakan bagian penting dalam perbankan karena menjadi garda terdepan dalam melayani nasabah dan citra dari perusahaan, termasuk dari tugas customer service, karena customer service memberikan informasi tentang apa yang tersedia baik produk maupun jasa di perusahaan tersebut. Adapun profil perusahaannya yaitu PT BPR Bank Setiawan adalah salah satu BPR terbesar di Bali yang didirikan pada tanggal 16 September 2003, dan perusahaan ini melayani jasa perbankan konvensional dengan kantor pusat yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ide Agus Mangara nomor 88 Kasiman, Kertalangu, Denpasar, dan berbagai kantor cabang serta kantor kelas di wilayah Bali. Adapun visi misi dari perusahaan PT BPR Bank Setiawan, yang pertama yaitu adalah visi menjadikan PT BPR Bank Setiawan yang berada pada urutan ketiga besar di Bali dan dikenal seluruh relasi sebagai bank dengan pelayanan terbaik dan yang prima. Adapun misinya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan produktivitas sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau dapat dicapai sesuai dengan rancangan yang dibuat. Yang kedua, bekerja dengan efektif, efisien, dan ekonomi serta lancar, aman, dan tertib. Yang ketiga, menjaga nama baik atau citra dari perusahaan agar kepercayaan nasabah semakin tumbuh dan loyal. Adapun rumusan masalah dari PT BPR Bank Setiawan dan kami sebagai mahasiswa magang yaitu bagaimana persyaratan atau kriteria seorang customer service terhadap nasabah di PT BPR Bank Setiawan. Nah, sebelum itu di sini saya akan memaparkan tujuan dan manfaat dari on the job training. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui persyaratan atau kriteria seorang customer service di PT BPR Bank Setiawan. Yang kedua, mengetahui wewenang customer service seperti tugas dan fungsi seorang customer service tersebut. Yang ketiga, mengetahui peranan dan fungsi customer service di PT BPR Bank Setiawan. Adapun manfaat dari on the job training, yang pertama yaitu memberikan pengalaman kerja nyata. Ketika on the job training diberikan pengalaman kerja, kita dituntut untuk kerja secara nyata di lapangan dengan SOP perusahaan dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill. Dengan on the job training, kita bisa meningkatkan keterampilan kita dalam mengasah teori-teori yang sudah didapatkan di kampus dan diterapkan di lapangan saat kita on the job training. Yang ketiga, manfaatnya yaitu mempercepat adaptasi dengan lingkungan kerja. Ketika on the job training, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja agar kita saat on the job training merasa nyaman saat melakukan pekerjaan. Adapun struktur organisasi dari PT BPR Bank Setiawan, yang pertama yang paling atas yaitu RUPS, yaitu kepanjangan dari RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai struktur yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada Dewan Komisaris dan dia menjaga atau mengawasi Kepala SPI. Dan di bawah Dewan Komisaris ada direksi, dan di bawah direksi ada 3 bagian, yaitu yang pertama kepala bagian bisnis, kepala bagian operasional, kepala bagian non-operasional, dan di bawahnya yaitu para staf-stafnya. Adapun produk yang tersedia dari PT BPR Bank Setiawan, yang pertama yaitu tabungan. Jenis tabungan yang ada di PT BPR Bank Setiawan yang pertama
yang di bawah usia 15 tahun. Yang kedua ada tabungan Idul Fitri, yang ketiga ada tabungan prima setiawan, yang keempat ada tabungan masa depan. Adapun deposito yang ada di PT BPR Bank Kartiawan, yaitu ada deposito berjangka dan ada deposito Kartiawan Plus. Deposito Kartiawan Plus itu nasabah akan mendapatkan plus atau bonus plus jika minimal 100 juta untuk depositonya. Adapun syarat atau kriteria seorang customer service. Yang pertama, persyaratan mental. CS harus memiliki mental yang baik, mental yang kuat dalam melayani nasabah. Yang kedua, persyaratan fisik. CS harus memiliki fisik sehat secara jasmani maupun rohani, dan CS harus memiliki penampilan dan berpenampilan yang menarik. Yang ketiga, persyaratan pribadi. CS harus memiliki pribadi yang ramah, mudah bergaul atau beradaptasi, dan selalu murah senyum. Yang keempat ada persyaratan sosial. Seorang CS harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang selanjutnya itu mengenal kondisi bank, khususnya seorang CS harus mengenal kondisi bank tersebut, produk-produk apa saja yang disediakan dan jasa apa saja yang disediakan. Yang selanjutnya yaitu CS harus mengenal dengan baik setiap produk atau jasa di perusahaannya. Yang selanjutnya, CS harus dapat mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan nasabah agar transaksi berjalan dengan lancar dan nasabah merasa nyaman. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, CS harus memiliki kemampuan menjual sebuah produk dari perusahaan tersebut, baik misalkan dari produk yang disediakan atau jasa yang diberikan. Adapun fungsi dan tugas seorang customer service, yaitu yang pertama resepsionis. CS mempunyai tugas yaitu sebagai garda terdepan dalam menyambut nasabah dan memberikan informasi. Yang kedua, CS mempunyai tugas yaitu salesman. CS harus memiliki jiwa menjual produk perusahaannya, misalkan tabungan, deposito, agar nasabah merasa tertarik. Yang selanjutnya itu engagement. Seorang CS harus bisa memberikan informasi kepada nasabah tentang produk-produk apa saja yang tersedia. Yang selanjutnya itu customer relation officer. Seorang CS harus membangun hubungan baik atau hubungan basic dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan tidak lari ke bank lain. Yang terakhir yaitu ada communication. Seorang CS harus bisa berkomunikasi dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah agar nasabah merasa puas bertransaksi di bank tersebut. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Customer service berperan penting sebagai garda depan dalam pelayanan nasabah dan menerima nasabah. Dan seorang CS harus memiliki komunikasi yang baik, ketelitian, penguasaan produk, dan sikap profesional. CS juga memiliki wewenang